di sini cukup panas dan suhu di sini lebih dari 38 derajat Celcius. Albaricoque. Ini mungkin salah satu sumber air yang ada di daerah sini. Asam. Cicara cukup banyak di sini. Dia diam. Kartus menyimpan banyak cukup air. Ini kita bisa gigit dan kita peras di dalam mulut. Dan saya rasakan ini seperti buah iguana. Padang pasir atau padang gurun adalah suatu daerah yang menerima kerpasan dalam jumlah sedikit, kurang dari 250 mm per tahunnya. Kerpasan adalah hasil penguapan air di atmosfer yang ditarik akibat gravitasi hingga mengendap di bumi. Kehidupan gurun yang ekstrim ini menguasai sepertiga wilayah bumi. Sejauh mata memandang hanya terlihat hamparan pasir dari bentukan butiran-butiran kerikil yang membentang luas dengan suhu rata-rata 45 derajat Celcius. Di sini tidak ada sama sekali tanaman dan tidak ada tempat untuk berteduh. Pasir di sini cukup panas dan suhu di sini lebih dari 38 derajat Celcius. Saya harus melangkahkan kaki perlahan dan tidak terburu-buru untuk menghindari kelelahan akut dan dehidrasi. Asupan makanan atau air sangat dibutuhkan dengan medan berat seperti padang pasir ini. Albaricoque. Ini mungkin salah satu sumber air yang ada di daerah sini. Wow. Baunya harum. Albaricoque ini memiliki rasa yang sedikit asam dan kandungan airnya sudah terlihat di sini agak kelihatan lembab. Kandungan airnya cukup banyak dan ini cukup bagus di daerah seperti ini. Asam. Tapi saya menyukainya. Coba lihat. Dia sudah nampak kering. Mungkin karena terik matahari dan bagian dalamnya juga berkurang. Seperti ini. Dia berkerut. Bahkan ada beberapa yang sudah cukup kering banget. Nah, ini. Karena terkena cahaya matahari atau sengatan matahari yang cukup kuat, sehingga buah ini berkerut. Dan coba lihat, ada satu lagi, dia masih mentah. Di sini dia berwarna hijau. Coba lihat. Seperti halnya tanaman lainnya di savana ini, dia banyak duri pada bagian pohonnya dan dia tidak tumbuh terlalu besar. Dia hanya kurang lebih sekitar 2 meter dan di sini terlihat buahnya masih hijau dan ini masih mentah. Saya akan mencoba memetiknya. Nah, coba lihat.
Buahnya cukup kecil, dia kurang lebih seukuran duku. Nah, yang masih muda dia buahnya seperti daging alpukat, dia berwarna hijau. Kulitnya cukup tipis. Kulitnya cukup tipis seperti anggur. Asam, cukup asam. Namun di daerah seperti ini saya butuh banyak air agar tidak dehidrasi. Tidak masalah. Dan pada bagian dalamnya ada biji yang cukup kecil. Dia berwarna putih dan ini cukup keras. Jadi hanya dagingnya aja yang bisa kita makan. Ya. Albaricoke atau aprikot adalah tumbuhan buah berbiji yang termasuk dalam keluarga Rosaceae ini, banyak ditemukan di daerah Mediterania. Buahnya bulat, berwarna kuning oranye, memiliki suatu alur yang sekilas terlihat seperti buah persik atau peach tapi jauh lebih kecil. Tekstur pohon kasar dan bisa tumbuh hingga mencapai 6 meter, dengan kulit batang berwarna coklat keunguan. Dan gulungan daun oval tidak beraturan serta bergerigi ini halus bersinar. Pohon ini juga memiliki tangkai panjang, berusuk dan berkelenjar. Aprikot merupakan buah kering dan musim panas merupakan waktu yang tepat untuk berbuah dengan kematangan sempurna. Buah ini sangat berharga untuk menambah stamina agar kondisi badan tetap stabil pada suhu yang sangat ekstrim. Ini merupakan salah satu sumber air yang ada di sini. Selain kita bisa mendapatkan dari buah-buahan, dan air ini sebetulnya tidak layak minum karena berasal dari air hujan dan cukup kotor di sini. Namun karena tidak ada lagi yang saya bisa minum, terpaksa saya meminumnya. Genangan air atau kubangan merupakan sisa-sisa air hujan, namun air yang ditinggalkan ini tidak steril. Karena air hujan dapat menyaring polutan logam berat seperti tembaga kadmium, krom, timah, dan zinc yang terlarut bersama air hujan. Padang pasir memiliki kehidupan yang tersembunyi khususnya pada siang hari. Layaknya di Indonesia, saya mendengar suara tongeret gareng yang cukup nyaring di sela-sela pepohonan. Dengar suara itu? Cicara. Cicara cukup banyak di sini dan dia banyak hinggap dan banyak lubang-lubang di sini di mana cicara bersembunyi, dan biasanya di siang hari dia di pohon-pohon dan bersuara seperti ini. Saya akan mencoba mendekat. Yuk. Sepertinya di pohon itu.
Dia bersembunyi di antara ranting-ranting, dan cicara ini biasanya disebut di daerah Indonesia dengan tongkeret, dan bentuknya mirip banget. Namun dia cukup kecil, jadi susah untuk dilihat dari jarak jauh. Dia diam, mungkin terlalu dekat dengan saya. Bisa perhatikan itu? Dia di sana, cukup besar ukurannya. Dia biasanya cukup banyak di pohon-pohon. Baiklah, saya akan cari yang lain. Cicara atau tongeret adalah sejenis serangga anggota subordo Cicamordova dari ordo Hemiptera. Serangga ini hidup berkoloni dan mengeluarkan suara nyaring yang berlangsung lama. Ciri-cirinya mempunyai sepasang mata faset yang letaknya terpisah jauh di kepalanya dan memiliki sayap tembus pandang. Bentuknya kadang-kadang seperti lalat besar, meskipun ada tongeret yang berukuran kecil dan sangat mudah dikenali di antara serangga lainnya. Tongeret yang bertubuh besar menghasilkan akustik luar biasa dari alat penghasil suara di bawah sayapnya. Gurun sebagian besar terdiri dari permukaan batu karang, disusul bukit pasir atau erg, dan permukaan berbatu dengan tingkat kadar air yang sedikit. Di daerah kering seperti ini, kita cukup susah untuk mendapatkan sumber air yang bersih. Hanya beberapa tanaman kaktus kita bisa mendapatkan dari buahnya atau dari batangnya untuk mendapatkan air seperti di sini. Yep. Yang kecil-kecil ini merupakan bakal buah dan dia masih terlalu muda. Dan sumber air di sini kita bisa dapatkan, wow, ini cukup tajam. Kaktus ini berukuran cukup besar, namun dia memiliki duri-duri yang cukup tajam. Dan ini menyulitkan saya untuk meraih bagian dagingnya. Dengan cara memotong keliling dan meraih bagian dagingnya. Pisau saya cukup pendek dan ini cukup susah. Kaktus adalah tumbuhan berbunga yang termasuk dalam keluarga Cactaceae yang biasa ditemukan di tempat-tempat kering. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapannya. Bagian yang lebih banyak kita harus meraih bagian dalam. Kaktus meskipun dia hidup di tempat yang cukup kering dan membutuhkan air yang cukup sedikit, dia menyimpan banyak cukup air. Namun saya harus meraihnya, harus ke bagian yang sedikit agak pangkal. Oh. Durinya cukup banyak. Nah, dengan cara mengorek seperti ini dan meraih bagian dalam, saya harap saya bisa mendapatkan air yang cukup banyak. Cukup susah. Saya rasa pada bagian bawahnya ini cukup banyak mengandung air dan saya harus meraih bagian bawahnya. Air yang terserap disimpan dalam ruang batangnya. Daun kaktus yang berduri tak lain untuk mengurangi penguapan air lewat daun, sehingga kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Wow, cukup berat. Pohon kaktus ini memiliki berat yang kira-kira sekitar 50 kilo. Dan saya harus mematahkannya untuk mendapatkan bagian dalamnya. Pisau ini terlalu pendek. Saya rasa saya harus menggunakan cara yang lebih primitif dengan menggunakan batu. Ya, itu saya rasa cara yang terbaik. Dengan menggunakan batu yang memiliki bagian yang tajam dan meraihnya seperti ini. Coba lihat, airnya sudah mulai keluar. Dan cara ini cukup efektif untuk
menghilangkan duri-durinya atau merontokkan bagian duri-durinya. Nah, seperti ini. Jadi perhatikan bagian dalamnya. Ada beberapa air yang sudah menetes dan ini tersimpan pada bagian batangnya. Nah, seperti ini. Airnya dia mirip-mirip seperti lidah buaya dan sedikit sepat. Di daerah yang kering seperti ini kita harus pandai-pandai memilah sesuatu atau buah-buahan yang banyak mengandung air untuk menghindari dehidrasi. Ini bagian hatinya. Dia memiliki hati yang cukup keras pada bagian dalamnya. Ya, seperti ini. Namun apabila kita bisa meraih bagian hatinya, ini cukup banyak mengandung air. Ya, pada bagian hatinya. Namun yang terlalu dalam. Bagian hatinya banyak mengandung air yang cukup jernih daripada bagian luarnya. Bagian luarnya sedikit bercampur dengan getah. Tahu bagian ini kita bisa gigit dan kita peras di dalam mulut. Dan saya rasakan ini seperti buah. Airnya cukup manis. Kaktus telah lama dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan. Spesies ini banyak dikultivasi untuk diambil buah dan batang mudanya. Batang muda atau napolitos biasa dikuliti untuk digoreng atau dikukus, atau diolah menjadi acar. Hingga kini, batang kaktus masih sering digunakan sebagai bahan pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Iguana. Di siang hari dia menghabiskan waktu seperti ini. Dia berteduh di tempat-tempat yang di bawah pohon yang cukup teduh dan dia menyukai lubang-lubang untuk bersembunyi. Dia cukup gesit dan ini cukup susah untuk saya pegang. Di savana Argentina kita bisa menemukan beberapa jenis iguana seperti ini. Dia memiliki warna yang cukup gelap, berkamuflase dengan daerah seperti ini. Wow. Dan dia berganti kulit seperti halnya ular. Jenis kadal ini menyukai makanan jenis telur dan wow. Coba perhatikan. Saya bisa sedekat ini dengan iguana liar dan dia berusaha berlari dan menghindari saya. Hewan yang biasa ditemukan di semak-semak kreosot ini adalah desert iguana atau yang juga dikenal dengan nama Binomial Disposaurus dorsalis. Merupakan kadal yang mendiami daerah kering dan gurun. Warna iguana gurun mudah dibedakan. Kepala berwarna coklat dengan sebuah pola coklat kemerahan pada tubuh iguana yang menyerupai jaring, serta leher yang memiliki bintik-bintik abu-abu. Termasuk dalam hewan herbivora atau pemakan tanaman daun, tunas, dan buah. Namun di ketinggian suhu seperti ini, mereka merupakan hewan yang tangguh, sangat cepat dan aktif. Ketika kebutuhan untuk bergerak cepat, dia mendorong dirinya maju dengan kaki belakangnya yang melipat. Iguananya cukup cerdik untuk saya tangkap. Dia bersembunyi di lubang-lubang dan di sini cukup banyak lubang. Susah.
Iguana gurun adalah makhluk yang sangat sulit ditemukan. Suatu keberuntungan bagi saya bisa berhadapan langsung dengan binatang ini.